Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam sukses. Sore ini pukul 17:25 di Kota Pekanbaru, teman-teman semuanya. Saya Irawan Harahap akan membahas mengenai perjanjian. Ada 3 hal yang nanti akan saya bahas secara perlahan-lahan. Yang pertama adalah apa itu perjanjian. Yang kedua, apa syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sahnya sebuah perjanjian. Dan yang ketiga, bagaimana akibat hukum apabila seseorang itu dipaksa untuk membuat sebuah perjanjian. Karena kita kadang ketika membaca perjanjian ada kalimat begini, bahwa perjanjian ini dilakukan tanpa ada paksaan. Lalu bagaimana akibat hukumnya? Untuk membahas tentang perjanjian ini, kita kupas dulu pasal 1233 dan 1234. Dalam 1233 dikatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang. 1234, tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Lalu apa itu perjanjian? Kita baca pada pasal 13 KUH Perdata. Pada bab kedua tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Di sini disebutkan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi yang namanya perjanjian itu minimal terdiri dari 2 orang. Orang di sini dalam perkemahan adalah bisa orang perorangan atau badan hukum, teman-teman semuanya. Nah, untuk menjadikan perjanjian tadi menjadi sah, lalu dibutuhkan yang namanya syarat-syarat. Kita baca pada bagian kedua tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya perjanjian. Kita baca pada pasal 1320 KUH Perdata. 1320 adalah pasal yang termasuk paling akrab di kalangan teman-teman yang menekuni hukum. Di sini disebutkan untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat. 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, atau istilahnya adalah kata sepakat. Kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, tolong diperhatikan, ada istilah kecakapan, ada istilah kewenangan. Seorang yang cakap belum tentu berwenang, tapi seorang yang berwenang pasti sudah cakap. Nah, namun dalam praktek hukumnya berdasarkan pasal 1320 ditekankan mengenai kecakapan. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah perjanjian, harus jelaslah apa yang diperjanjikan dalam hal ini. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, berkaitan dengan apa yang saya ucapkan di awal video ini, kita bisa lihat mengenai paksaan tadi. Bagaimana akibat hukum ketika ada paksaan? Kita lihat dalam pasal 1323 KUH Perdata. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Jadi paksaan itu merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga. Jadi bukan hanya lawan membuat perjanjian, tapi juga pihak ketiga. Untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat. Jadi yang namanya paksaan itu adalah haruslah memaksa, menakutkan seseorang yang berpikiran sehat
Dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang telah terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Nah, ini sebagai pengantarnya teman-teman semuanya. Nanti pada video lainnya saya akan khusus membahas mengenai paksaan terkait dengan pembuatan sebuah perjanjian. Demikian video ini teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Apabila ini dirasa bermanfaat, bantu kami dengan cara subscribe dan membagikan video ini dengan banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.